Selamat sore teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita bersyukur karena kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan juga hari turunnya Roh Kudus yaitu Pentakosta. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Nah, apakah kalian sudah siap menyambut kedatangannya yang kedua? Ya kalau aku sih ya siap. Nah, ya bagus lah kalau itu kamu udah siap. Ingat ya, Tuhan bisa datang kapan aja. Bisa malam ini, besok, bulan depan, nggak ada yang tahu. Nah betul tuh. Nah kalian tuh gimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, untuk mengingat kita bahwa Tuhan kita yang telah hidup akan datang kembali, kita nyanyiin lagu Saat Ia Kembali dari KPPK 136. Semua anak akan dipanggil saat Ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat Ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Teman-teman remaja pemuda, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada sore hari ini, kami bersyukur atas kesempatan untuk merayakan kenaikan dan juga Pentakosta. Layakanlah setiap kami, sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus, agar kami memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, pimpin sertai persekutuan kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan pesan ke murid-murid supaya nggak takut dan nggak gelisah. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya yang akan menghibur dan menolong kita. Iya, setelah tahu begitu, sekarang ada damai di hatiku. Meskipun kita tahu terkadang masih ada kekhawatiran akan apa yang akan terjadi di masa depan. Apa manusiawi kok, Mer. Tapi Tuhan juga mengatakan kalau kesusahan hari ini, ya udahlah biarin untuk hari ini aja. Jadi belajar berserah aja deh sama Tuhan ya, Mer. Nah itu teman-teman, kita tuh harus belajar berserah kepada Tuhan supaya damai yang kita rasakan itu dapat kita sebarkan melalui kasih kepada teman-teman yang lain. Nah, betul, Matt. Jadi damai kita nggak dipengaruhi situasi, kondisi, atau keadaan kita. Nah, dalam segala keadaan, bahkan di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita tetap ada damai dalam hati kita. Jadi dengan penuh rasa syukur, kita nyanyikan lagu Damai di Hatiku dari KPPK 265. Di
Supaya kalian lebih yakin, ingatlah bahwa kita punya jaminan mulia. Yaitu Kristus Yesus yang telah menebus seluruh dosa kita, umat yang percaya kepadanya. Dengan yakin akan janji Tuhan ini dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, iman kita diteguhkan. Kita mendapatkan jaminan mulia dengan hidup taat dan berserah diri penuh pada Tuhan, menyongsong kedatangannya. Kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausanani. Yuk kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan memujikan KPPK 199 Jaminan Mulia. Dipersilahkan untuk Lausanani untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom rekan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kembali kami boleh datang kepada Tuhan di dalam momen perayaan Hari Kenaikan dan juga Pentakosta pada sore hari ini. Bapak, kami bersyukur setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu. Mohon kiranya Tuhan berkenan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan dan hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami. Terlebih lagi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, di dalam peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak selamanya meninggalkan kita, tetapi Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika Dia naik, ya. Kita mendapat jaminan kepastian bahwa Dia akan datang, akan menjemput dan membawa kita kepada Bapa di surga. Sekarang yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa penantian ini. Apakah kita hanya berdiam diri saja atau tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak demikian rekan-rekan. Pada kesempatan ini melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita akan
melihat siapakah diri kita di hadapan Tuhan, karena identitas kita menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita hidupi sekarang ini. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari terlebih dahulu kita melihat konteks di seputar Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 diapit oleh Kisah 1 ayat 1 sampai 5, yaitu tentang Roh Kudus yang dijanjikan, dan Kisah 1 ayatnya yang ke-9 sampai 14 yang menceritakan tentang para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus. Percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 terkait erat dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 5. Penggunaan kata maka menunjukkan kesimpulan dari pembahasan pasal yang sebelumnya. Dan pertanyaan para murid pada ayat 6 ini sebagai tanggapan atau respon dari pernyataan Tuhan Yesus di ayat yang keempat dan kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 5 merupakan pengulangan dari Lukas 24 ayat 46 sampai 53, di mana di sana dituliskan tentang penderitaan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup, dan dituliskan juga perintah dan janji Bapa sebelum kenaikan Yesus ke surga. Akan tetapi teman-teman, pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 ada hal yang tidak dicatat oleh Lukas di dalam Injilnya, yaitu tentang apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus selama masa 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hal ini sangat penting untuk dapat memahami ucapan Tuhan Yesus pada Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 3b mencatat dengan jelas yang dibicarakan Yesus dengan para murid itu yaitu soal kerajaan Allah. Selanjutnya di ayat 4 sampai 5 Lukas mencatat bahwa Yesus juga berbicara tentang janji Bapa di mana para murid akan diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi, ya, itu dicatat di Lukas 24 ayat 49. Janji tentang turunnya Roh Kudus dikaitkan dengan kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul, kerajaan Allah adalah sangat penting di dalam kesaksian para murid. Sebagaimana Tuhan Yesus selama hidupnya, Tuhan Yesus juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Demikian juga ini menjadi isi berita yang akan disaksikan oleh para murid, yaitu adalah tentang kerajaan Allah. Pokok pembicaraan inilah yang membawa munculnya pertanyaan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 6 yang dijawab dengan ucapan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7 sampai 8. Pertanyaan para murid kepada Yesus, "Tuhan, apakah pada masa ini Engkau sedang memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pemulihan ini berkaitan dengan pembebasan Israel dari penjajahan bangsa Romawi, dan para murid mengharapkan Yesus itu bertahta sebagai raja dan mereka akan bersama-sama dengan Yesus memerintah sebagai raja, ya, atas Israel. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman para murid atas pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini bukan kerajaan Israel secara politis, tetapi adalah apa yang Tuhan Yesus beritakan sejak awal mula pelayanan Tuhan Yesus sampai menjelang hari sebelum kenaikannya. Sebagaimana yang dituliskan Lukas di dalam Injilnya, teman-teman, bahwa kerajaan Allah yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah kerajaan Allah yang bersifat spiritual atau rohani, yaitu kehadiran Allah di dalam kehidupan orang percaya melalui Roh Kudus-Nya yang berkuasa, memimpin, mengendalikan dan membawa setiap orang percaya di dalam ketaatan penuh kepada pemerintahan Allah. Jawab Yesus terhadap pertanyaan para murid. Nah, ini sangat menarik, ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan ketika murid-muridnya menanyakan akan hal ini, Tuhan Yesus menjawab di ayat yang berikutnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Dalam jawaban ini terlihat bahwa Lukas mencatat
konsistensi Tuhan Yesus, mengenai waktu kegenapan daripada kerajaan Allah yang sejak semula itu menjadi sesuatu yang secret ya, suatu misteri yang dirahasiakan. Kitab suci sendiri di dalam Matius 24 ayat 36 menjelaskan dengan jelas di sana bahwa tentang waktu atau masa itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, bahkan anak. Anak ini siapa? Yesus ya. Yesus juga tidak mengetahui kapan saat ini tiba. Pada bagian ini ditekankan bahwa hanya Bapa yang berkuasa di dalam otoritasnya untuk menentukan masa dan waktu itu. Sampai bagian ini konteks di seputar Kisah Para Rasul 1 ayat 8 memberikan suatu latar belakang yang jelas untuk dapat mengerti dan memahami ayat ini dengan baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 merupakan kelanjutan jawaban Tuhan Yesus di ayat 7, diawali dengan kata tetapi yang menunjukkan kontras yang kuat atau suatu yang berlawanan dengan pokok pembahasan sebelumnya. Penggunaan kontras ini, ya, penggunaan kata tetapi ini menunjukkan bahwa jika mengenai waktu realisasi kerajaan Allah bukanlah hal yang perlu diketahui oleh para murid, maka apa yang dinyatakan Tuhan Yesus pada ayat ke-8 ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu mengenai apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh para murid dalam masa menantikan kesempurnaan kerajaan Allah tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagian ini, maka Kisah Para Rasul ini, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini dibagi ke dalam 3 klausa penting dengan penjelasannya sebagai berikut. Baik, rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Klausa yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun atas kamu. Ayat 8 diawali dengan klausa tetapi kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun atas kamu. Ini menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada para murid selama menantikan penggenapan kesempurnaan kerajaan Allah, bahwa mereka akan menerima kuasa setelah Roh Kudus itu turun atas mereka. Ayat ini sesuai dengan pemberitaan Lukas di Injilnya ya, di pasal 24 ayat 49, yaitu tentang janji Bapa yang akan dikirim kepada para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kata menerima menyatakan kepastian akan janji Yesus kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun atas mereka. Ketika Tuhan berjanji, tentu Dia tidak akan ingkar janji. Tuhan pasti akan menepati. Oleh karena itu, tidak salah apabila di Lukas 24 ayat 49 Yesus melarang para murid meninggalkan Yerusalem. Demikian juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, para murid harus menantikan janji Bapa di Yerusalem. Tidak lama lagi mereka akan menerima akan janji Tuhan itu, yaitu turunnya Roh Kudus segera setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kata kuasa adalah dunamin atau dunamis ya. Di dalam Kisah Para Rasul, dunamis ini digunakan 10 kali dalam berbagai konteks pemakaian, seperti 3 kali menunjukkan kepada tanda atau mujizat, 3 kali digunakan untuk menyatakan kuasa yang menyebabkan terjadinya kesembuhan, dan 2 kali menyatakan kuasa untuk bersaksi. Dan di dalam konteks ini ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kata dunamin atau dunamis menyatakan tentang kuasa yang berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia melalui Roh Kudus untuk membuat tanda-tanda dan mujizat serta kekuatan yang memberikan keberanian untuk bersaksi. Oleh karena itu, sebelum menjadi saksi Kristus, maka para murid harus terlebih dahulu menerima kuasa. Hal ini menegaskan kepada setiap kita ya, bahwa menjadi saksi hanya dapat dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian pula ketika kita memberitakan firman, lalu firman yang kita beritakan, Injil yang kita sampaikan itu diterima dengan baik, direspon dengan baik, dan membuat orang tersebut percaya menerima Yesus, itu bukan karena kekuatan kehebatan kita atau karena fasih lidah kita, melainkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang tersebut sehingga mempertobatkan dia, membuat dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi jangan ada seorang pun dari kita yang menyombongkan diri. Segala sesuatu yang ada pada kita, dan jikalau mungkin kita
sanggup atau mampu melakukan banyak hal ini dan itu semua bukan karena kita pintar, kita kuat atau mampu, melainkan itu semua adalah karena anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi kedatangan Roh Kudus merupakan penggenapan nubuatan para nabi ya. Ternyata nubuatan tentang janji turunnya Roh Kudus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh waktu sebelumnya ya. Di Yesaya 32, Yeskiel 36, Yoel 2. Nah, di situ janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul 2 mencatat dengan jelas kegenapan janji tersebut ya, peristiwa turunnya Roh Kudus yaitu pada hari Pentakosta. Di dalam keseluruhan pasal di Kisah Para Rasul kita dapat melihat bagaimana karya dan pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam pembangunan tubuh Kristus ya, berdirinya gereja mula-mulai. Kuasa Roh Kudus juga diperlihatkan bekerja di dalam kehidupan komunitas orang percaya sehingga mereka dapat menyaksikan iman mereka melalui perkataan maupun melalui perbuatan hidup mereka. Sejak kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah menerima Roh Kudus. Amin. Ya, sejak kita percaya, kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus pula yang memampukan kita, memberi kita kuasa, keberanian untuk menyaksikan iman kita ini kepada dunia. Oleh karena itu, tidak perlu lagi merasa takut, khawatir, cemas, bimbang, ya. Ataupun kita merasa tidak pede, tidak percaya diri. Saya ini loh tidak pandai berkata-kata. Tidak perlu lagi merasa demikian teman-teman. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita tentang segala sesuatu baik yang akan kita ucapkan maupun yang akan kita lakukan. Ya, itu klausa yang pertama. Dan yang klausa yang kedua, dan kamu akan menjadi saksiku. Sebelum klausa kedua terdapat kata dan atau kata penghubung yang menghubungkan dengan klausa yang pertama tadi ya. Klausa kedua, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini memberikan keterangan yang lebih jelas bahwa setelah para murid menerima kuasa Roh Kudus, maka mereka akan menjadi saksi Kristus. Para murid akan memperoleh kuasa setelah Roh Kudus turun dan mereka akan diperlengkapi untuk melakukan tugas sebagai saksi Kristus. Klausa kamu akan menjadi menekankan keharusan untuk memenuhi perintah Yesus sebagai saksi. Identitas baru yang Tuhan berikan kepada para murid yaitu sebagai saksi-saksi Yesus atau saksi-saksi Kristus menunjukkan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kata saksi atau martures memiliki dua makna penting, yaitu yang pertama saksi sebagai identitas, subjektif, genetif. Ya, para murid adalah saksi Kristus. Mereka adalah saksi-saksi Kristus yang secara aktif harus menyaksikan Kristus baik tentang kehidupan, pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam Kisah Para Rasul yang disebut saksi bukan hanya para rasul, tetapi semakin diperluas dan diberlakukan kepada orang-orang lain. Misalnya Stefanus, Paulus, yang bukan dari ke-12 rasul, tetapi mereka juga bersaksi bagi Yesus. Dan juga ada saksi-saksi yang lain yang belum pernah melihat dan mendengar Yesus secara langsung, akan tetapi mereka juga menjadi saksi yang menyaksikan atau menceritakan tentang Yesus itu. Karena itu, tugas bersaksi tidak hanya sebatas bagi para rasul saja, tetapi pada setiap orang percaya. Setiap orang percaya yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah pengikut Kristus. Para murid-murid Yesus yang harus menyaksikan tentang Kristus. Lalu yang kedua, saksi itu sebagai tugas para saksi, objektif genetik ya. Tugas yang harus dikerjakan oleh para saksi tidak hanya sekedar memperkatakan Injil, tetapi juga disertai dengan kesaksian dalam perbuatan. Apa yang kita lakukan berbicara lebih keras dari apa yang kita katakan. Orang akan melihat bagaimana tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari.
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dan membuat orang lain itu tidak mau menerima Yesus karena perbuatan kita yang tidak baik. Mari kita boleh sungguh-sungguh menghidupi firman. Kita memperkatakannya, tetapi kita juga harus melakukannya. Klausa kamu akan menjadi saksiku merupakan amanat terakhir Tuhan kepada para murid. Sebelum melaksanakan tugas sebagai saksi Kristus, maka para murid akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan keberanian dan hikmat serta memperlengkapi dengan berbagai tanda dan mujizat. Kuasa Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bukti kehadiran Roh Kudus ini tidak berarti bahwa para saksi atau para murid Yesus itu tidak akan mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, pergumulan, karam kapal, penganiayaan, atau bahkan kematian, teman-teman. Bahkan sekalipun dalam konteks waktu itu, para saksi mengalami hal yang demikian, tetapi itu bukan menjadi kendala atau hambatan bagi mereka untuk menyaksikan iman mereka. Tapi ini justru menjadi batu loncatan bagi mereka untuk menyebarluaskan Injil itu, sehingga banyak orang mendengar dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus memberikan penghiburan dan penguatan kepada para saksi untuk dapat memberitakan Injil dengan berani. Betapa pentingnya keberadaan seorang saksi. Demikian pula kita sebagai saksi Kristus yang akan menyaksikan tentang Kristus, ya, segala sesuatu tentang Kristus, mulai dari kelahirannya, pelayanannya di dunia ini, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kita dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya ketika peristiwa kematian, kebangkitan, kenaikan hanya kepada para murid saja. Karena inilah amanat yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh murid-murid Yesus, yaitu menyaksikan akan kabar baik atau Injil tentang Kristus. Jadi apabila kita mengaku kita murid-murid Yesus, maka kita pun mengemban tugas yang sama, yaitu kita juga harus menyaksikan akan Yesus. Yang terakhir atau klausa ketiga, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menunjukkan lokasi geografis yang akan ditempuh oleh para saksi, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Penempatan batas lokasi ini sangat bergantung pada tingkat pengetahuan geografis Lukas sebagai penulis kisah para rasul. Kita tahu bahwa Lukas ini adalah seorang yang pandai, seorang yang pintar, seorang dokter, dan dia memiliki pengetahuan yang luas tentang geografis, ya. Pada bagian ini muncul pertanyaan, mengapa pelayanan para murid harus dimulai dari Yerusalem? Beberapa alasannya yaitu Yerusalem adalah pusat pemerintahan Israel. Kita ingat bahwa di kota ini pernah memerintah raja-raja Israel seperti Daud, Salomo, dan lain-lain. Selain itu, bagi orang Yahudi, Yerusalem dianggap sebagai pusat keagamaan yang ditandai dengan adanya bait suci Allah di sana. Di dalam pandangan Lukas, Yerusalem menjadi kota yang sangat penting. De Silva sendiri mengatakan bahwa sentralitas Yerusalem itu tampak pada berbagai peristiwa penting yang terjadi di kota tersebut, mulai dari pelayanan, kematian, kebangkitan Yesus pun juga terjadi di Yerusalem. Kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan amanat kepada para murid untuk menjadi saksi bertempat di Yerusalem. Setelah itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama akan terjadi di Yerusalem. Dengan mengetahui beberapa alasan ini, kita dapat memahami mengapa kesaksian para murid itu harus dimulai dari Yerusalem. Pergerakan para rasul mulai dari Yerusalem menuju ke Yudea dan Samaria, dihubungkan dengan kata penghubung dan. Ini menunjukkan bahwa Yudea dan Samaria itu masih dalam satu wilayah geografis. Nama Yudea merupakan sebutan orang Roma dan Yunani terhadap Yehuda. Di dalam Perjanjian Lama, kita belajar bahwa kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara yang beribu kota di Samaria dan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda yang beribu kota di Yerusalem.
Keduanya menjadi bangsa yang terpisah, artinya orang Yahudi tidak lagi bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dikenal sebagai orang-orang Israel yang tidak murni akibat kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang dikenal tidak percaya kepada Allah, dan mereka ini adalah para penyembah berhala, ya, mereka penyembah ilah-ilah lain. Sehingga hal-hal inilah yang membuat orang Samaria ini dibenci, dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Paul Bortwick mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus menyebut Yudea dan Samaria, sesungguhnya Yesus sedang membawa para murid itu keluar dari zona zaman mereka. Amanat Tuhan adalah supaya kesaksian mereka itu menjangkau orang-orang Samaria berdarah campuran yang sangat dibenci dan dijauhi oleh orang Yahudi, bahkan dianggap najis. Dalam hal ini Yesus menyatakan bahwa jangkauan ladang kesaksian para murid bukan hanya terbatas pada satu etnis atau kelompok tertentu saja, tetapi juga semua etnis atau kelompok lain yang ada di ujung bumi. Kata ujung bumi menggambarkan tentang wilayah yang luas dan tidak terbatas pada kota Roma. Meskipun catatan Kisah Para Rasul berakhir di Roma, bukan berarti bahwa Roma ini sebagai tujuan akhir, melainkan Roma sebagai perwakilan dari seluruh dunia. Artinya apa? Dari Roma, Injil akan disebarluaskan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Pada klausa ketiga atau pada bagian ayat yang terakhir ini memberikan pemahaman bahwa kesaksian Injil itu harus diberitakan, bukan hanya di Yerusalem tetapi juga dibawa keluar dari Yerusalem menuju Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi, dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Hal ini berbeda dengan kesaksian tentang teokrasi Israel yang justru menarik bangsa-bangsa itu ke Yerusalem. Tugas ini menjadi tugas yang dipercayakan kepada para rasul, para murid pada waktu itu, dan tentunya kepada kita gerejanya sekarang ini. Kesaksian yang akan mencakup wilayah yang semakin luas, artinya kita tidak tinggal di tempat, teman-teman, atau hanya melayani di dalam gereja saja. Kita dipanggil keluar dari zona zaman kita untuk kita boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, baik di dalam masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara, dengan membawa kesaksian yang bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan atau tindakan hidup kita, sehingga banyak orang yang percaya dan menerima Yesus, lalu mereka boleh memperoleh keselamatan di dalam namanya. Sediakah kita dengan tugas panggilan ini? Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya boleh menolong kita untuk lebih giat lagi di dalam melakukannya, sehingga ketika Dia datang kembali, Tuhan boleh dapati kita sebagai hamba-hamba atau saksi Kristus yang berkenan kepadanya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali melihat ke dalam diri kami yang sebenarnya. Kami adalah anak-anak Tuhan, tetapi kami juga adalah saksi-saksi Kristus yang harus menyaksikan Kristus kepada dunia ini. Bapa, kami mohon tolonglah kami. Ampuni kami jikalau kami masih gagal untuk menyatakan iman kami, atau kami belum berani untuk menyatakan iman kami kepada orang lain. Melalui kebenaran firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menguatkan kami, untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab mulia ini di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar tentang Kristus, dan mereka boleh percaya, menerima Tuhan, dan beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari kita responi firman Tuhan yang telah disampaikan dengan mengucap syukur kepadanya, mengingat berkat yang telah dicurahkan, serta membawa persembahan kita melalui pujian Hitung Berkat-Mu dari KPPK 50. Hitung berkat satu
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih anugerah pemeliharaan Tuhan hari lepas hari bagi kami. Sore ini kami bersyukur atas kesempatan boleh membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Layakkanlah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami. Kami serahkan persembahan dan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan ini dengan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Persilahkan untuk Lausenani memimpin doa penutup. Mari rekan remaja pemuda kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah perayaan Pentakosta remaja pemuda pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan iman kami, dan kami boleh semakin lagi memiliki keberanian untuk menyatakan iman kami kepada dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah melalui kesaksian hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan makin banyak orang yang percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput dan membawa kita kepada Bapa kita di surga. Pada akhirnya teman-teman, kita harus mempersiapkan diri dengan baik, giat bekerja bagi Tuhan, sehingga waktu Tuhan datang dan memanggil kita, maka kita sudah siap dan dengan yakin menjawab ya. Kita akan mengakhiri ibadah perayaan kenaikan dan Pentakosta pada hari ini dengan kita menyanyikan lagu Waktu Namaku Dipanggil dari KPPK 408. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil,
Tuhan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Namaku dipanggil, ku menjawab ya. Namaku dipanggil, ku menjawab ya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tuhan memberkati.